melakukan pengendalian operasional, arahan operasional terhadap pejabat jajaran Polkam, mengemban tugas-tugas Polkam utamanya dalam pemilu ini, yang oleh arahan Presiden pada tanggal 31 Januari tahun 13 Januari tahun 2001 dulu, itu diserahkan kepada Menteri Koordinator. Nampaknya menurut pendapat dan penilaian saya itu dikendalikan langsung oleh Ibu Presiden. Saya hanya ingin mohon kejelasan apakah peran itu, wewenang, tugas, dan tanggung jawab itu masih berada pada saya atau Ibu akan mengambil alih dan mengendalikan para pejabat itu secara langsung. Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan, kecewa dengan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai terlalu emosional terhadap keputusan Anies Baswedan. Seperti diketahui, SBY menyebut Partai Demokrat dan Anies sebagai musang berbulu domba karena telah mengkhianati piagam perjanjian Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menurut Said, SBY lupa bahwa ia pernah melakukan hal yang sama kepada Megawati. Pada peristiwa Pilpres 2004, SBY menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Saat itu SBY tiba-tiba menyatakan maju dalam Pilpres dan terpilih. Hubungan Megawati dengan SBY semakin renggang setelah pimpinan partai berlambang Mercy itu kembali terpilih pada Pilpres 2009. Said juga menuturkan alasan Anies tidak memilih AHY sebagai cawapres karena ia belum matang. Kabinet gotong royong yang secara pribadi saya juga mengenal Saudara Bambang Kesowo sebetulnya. Tetapi saya pahami bahwa yang disampaikan Sekretaris Negara itu ya itulah garis ataupun arahan Ibu Presiden. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, karena saya memang tidak mengungkap apa isi dari surat saya yang dulu dan surat saya yang tadi sudah saya sampaikan ke beliau karena belum bisa menghadap secara lisan, karena bagi saya surat ini untuk Ibu Presiden. Kalau Ibu Presiden membaca lengkap, tentu saya berharap ada respon beliau, ada petunjuk beliau, saya diterima menghadap untuk mendapatkan keputusan. Justru saya menghormati seperti itu, tetapi kemarin Saudara Sekretaris Negara menjawab, merefer kepada surat itu dan jawabannya disampaikan kepada publik, kepada para wartawan yang ada di istana kemarin. Sebenarnya masalah ini sangat sederhana tetapi krusial, penting, karena menyangkut wewenang, tugas, dan tanggung jawab saya sebagai Menteri Koordinator. Saya merasakan dan saya menilai bahwa kewenangan saya untuk melakukan pengendalian operasional, arahan operasional terhadap pejabat jajaran Polkam, mengemban tugas-tugas Polkam utamanya dalam pemilu ini, yang oleh arahan Presiden pada tanggal 31 Januari tahun 13 Januari tahun 2001 dulu, itu diserahkan kepada Menteri Koordinator. Nampaknya menurut pendapat dan penilaian saya itu dikendalikan langsung oleh Ibu Presiden. Saya hanya ingin mohon kejelasan apakah peran itu, wewenang, tugas, dan tanggung jawab itu masih berada pada saya atau Ibu akan mengambil alih dan mengendalikan para pejabat itu secara langsung. Mengapa ini prinsip? Ini sudah masuk kampanye pemilu. Sangat dinamis situasinya, tidak mustahil ada gangguan maupun hambatan baik politik maupun keamanan. Seorang Menko Polkam yang tidak memiliki otoritas dan resources sebagaimana yang telah diatur, sulit bagi saya untuk mengemban tugas dengan baik. Inilah sebetulnya dan isi dari surat saya yang menyangkut posisi saya sebagai Menko Polkam sebetulnya itu. Namun sekali lagi surat disertai permohonan untuk menghadap itu tidak mendapatkan respon dan tentunya saya beranggapan nihil. Untuk menghadap pun nampaknya tertutup dan tentunya ini menyulitkan bagi saya untuk melaksanakan tugas lebih lanjut. Ada yang mengatakan saya ragu-ragu, saya takut, mengapa tidak mundur segera dan sebagainya. Bukan itu, saudara-saudara. Ada masalah, harus diatasi masalah itu. Saya harus berkonsultasi kepada Ibu Presiden bagaimana mengatasinya. Jadi justru saya menjalankan proses dan mekanisme yang benar menyangkut hubungan antara beliau Presiden dan saya
sebagai pembantu Presiden, sebagai Menteri Koordinator di bidang politik dan keamanan. Atas itu semua, terus terang memang situasinya menjadi sulit karena situasi atau keadaan politik dan psikologis di tingkat kabinet ini tentu sulit bagi saya untuk bisa mengemban tugas dengan baik. Barangkali menyangkut kepercayaan Ibu kepada saya, hubungan pribadi saya, hubungan kerja saya dengan Ibu Presiden tentunya terganggu dengan situasi seperti ini, dan barangkali juga ada lingkaran-lingkaran di dalam atau termasuk Sekretaris Negara sebagai tangan kanan Presiden yang tentunya dengan situasi seperti ini sulit bagi saya untuk mampu mengemban tugas dengan baik. Dan kalau ini saya tidak memohonkan sesuatu yang tepat, maka kinerja bisa terganggu, kinerja Presiden terganggu, kinerja Kabinet terganggu, kinerja saya sendiri sebagai Menko Polkam yang tugasnya tidak ringan juga terganggu. Atas dasar itulah rekan-rekan semua, tanpa emosi, ya, dengan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam, saya sudah mengirim surat kepada Presiden beberapa saat yang lalu, yang intinya saya mohon izin untuk mengundurkan diri dari Kabinet Gotong Royong. Tentu saya berharap ada keputusan Presiden yang tepat, yang bijak, semata-mata demi kohesi dan kinerja Kabinet pimpinan Ibu Megawati yang masih mengemban tugas yang berat dan mulia. Dengan iringan doa, semoga Presiden Megawati bisa melaksanakan tugas secara berhasil untuk bangsa dan negara. Itulah yang perlu saya sampaikan dalam penjelasan pers pada siang hari ini, dan tolong ditulis yang benar supaya tidak terlalu banyak penafsiran yang lain-lain, karena saya menganggap itulah langkah yang paling baik, ya, yang paling tepat saya ambil hubungan dengan masalah yang saya hadapi ini. Demikian, saya akan memberi kesempatan bertanya 3-4 pertanyaan satu persatu. Saya pertama Pak, Bula Warman Pak, dari Harian Surya, Surabaya. Pertanyaan saya Pak ada dua. Pertama, setuju atau tidak setuju oleh Presiden untuk Bapak mundur? Apakah Bapak tetap mundur? Kemudian melanjutkan mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, satu saja. Saya mengajukan surat pengunduran diri. Saya menunggu dong keputusan Presiden. Begitu etika politik dan etika pemerintahan. Saya tunggu. Selama menunggu keputusan itu tentu saya status masih Menko Polkam, tetapi tentu saya tahu diri tidak akan mengambil kebijakan ataupun langkah-langkah yang menentukan, karena itu tidak tepat lagi. Ya. Tentang bagaimana karier politik saya ke depan, dalam surat saya kepada Presiden tanggal 8 Maret secara gamblang juga sudah saya sampaikan sebenarnya bahwa sesuai dengan hak politik yang saya miliki, menghormati undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku, maka saya katakan kepada beliau, jika nanti pada saatnya ada partai politik, katakanlah Partai Demokrat, dan dengan gabungan partai politik yang lain yang mengusulkan saya menjadi calon presiden nanti pada saatnya,